Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Nederland terjadi perseteruan pihak Belanda dengan pihak keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilaksanakan dari Anyer sampai Panarukan. Tidak mau tahu, harus segera dilaksanakan. Bukakan akses untuk membuat jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih jalan yang lain. Tapi saya ingin akses yang ini. Dua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan tanda adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana di usia yang begitu muda, Sri Sultan Hamengkubuwono memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823 datanglah Residen Belanda Smithsonian. Lebih baik saya menggantikan posisi adik Sultan. Apabila sudah dewasa, saya akan kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat terus terjamin. Baiklah, manusia yang ada di bagian Jason, dia adalah wali dari kampung alam. Kalau bisa begitu, saya sudah baik hati menawarkan pekerjaan sebelah ini. Masih ada tolak. Baiklah, kalau itu tidak ada. Kepemimpinan Smithsonian membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Oto Wiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Di mana kita bisa makan untuk berdiri pun tidak kuat untuk menahan pedih. Uang di mana lagi untuk membayar kompensasi? Kita orang kita sedang mencapai kebangkitan. Kita harus mencari siasat. Kita mantapkan saja Diponegoro. Mereka memiliki banyak jamu sesama bangsawan sepertinya. Baiklah. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon menjamihi pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Insya Allah akan ada jalannya. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smithsonian berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Bayodo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi tanah? Dengan kami memberi kompensasi, Belanda mampu mengurusi tanah kita. Benar apa kata Pati? Belanda sangat membantu kita. Dengan kalian bekerja sama dengan Belanda, rakyat menderita. Tapi Belanda sangat banyak menguntungkan untuk kita. Menguntungkan apa saja? Kami tidak bisa menyebut satu persatu. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Penyarukan, Perintahkan kepada anak buah kita siap laksanakan. Apakah kita sudah mendapatkan persetujuan Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan katak tersebut melewati pekarangan Diponegoro. Apa peduli padanya demi pembangunan kita? Cabutlah patok-patok ini. Siapa yang mencabut patok-patok ini? Silahkan pasangkan kembali. Patih Danorejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai syarat mulai pemberontakan. Di tengah medan perang, Tetapi semakin sulit keadaan dari mendadak Belanda. setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selaru. Mari kita buat benteng pertahanan di sana di bawah Perarong.
Kemudian Pangeran Diponorogo menyusun siasat perang perencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponorogo didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Alibasa Sentot, dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir seluas Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatan. Harus memperkuat pasukan untuk melawan Diponegoro. Kirim Letkol Clarence untuk menyerang Tegal dan Pengalongan. Juga kirim Letkol Diel untuk menyerang daerah di Surabaya. Tetapi kita sudah memperkuat pasukan kita. Bagaimana kita minta bantuan ke Sumatera Barat? Kalau memang itu yang terbaik, lakukan saja oleh Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian, pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Dekso oleh pemimpin Alibasa Sentot. Alibasa Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponorogo pun mendapatkan kemenangan. Melawan Diponegoro saja becus. Kalau terus begini, kita akan kalah dalam peperangan. Tapi kita sudah melanjutkan siasat yang sudah Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasa Sentot untuk berunding, tapi ia selalu menolak. ini, apakah kita bisa membuat Sentot lebih memahami? Bagaimana kalau kita minta bantuan kepada adik? Mungkin bisa, kami akan mencoba. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat. Kenapa kau tidak menerima perundingan dari Belanda? Yang ku dengar Belanda mengadakan perundingan dengan keuntungan yang sangat besar. Alibasa Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Buat Alit Masyar, apa yang akan Anda pertahankan dan apa yang kami dapatkan? Biarkan aku dan Pangeran Diponegoro jangan kita untuk melepas serban ini. Baiklah, akan kami wujudkan, tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 24 Oktober 1829, kita semua akan pindah ke negeri Yogyakarta. Kemudian didatangilah perjanjian Imogi di antara Alibasa Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuhan, selalu pindah ke pos satu ke pos yang lain. Kita buat sayembara. Apakah itu sayembara itu? Kami akan mengevaluasi. Berikan saja pengumuman, siapapun yang menemukan Diponegoro dan menghadap kepada saya dengan hidup-hidup, kita beri 20 ringgit. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Bandung. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu